What's up, Ballers? Welcome back to Brick House Basketball Podcast. Masih bersama gua Edo aka The Tank. Dan di episode kali ini kita mempunyai tampang-tampang yang berbeda. Iya, pengisinya berbeda. Yang pertama, sebelumnya ini udah pernah bareng gua di episode awal dan salah satu partner gua melatih di Brick House Academy yaitu Francius Ginting. Gokil. Halo guys. Nah, yang ketiga, I'm here. Akhirnya kita datangkan orang yang selalu di balik layar dari Brick House Basketball, yaitu adalah... Woi, jangan sebut merek, jangan sebut merek. Oh, bukan. Bukan. Oh, Habib. Sorry. Jangan sebut merek. Sorry. Oke, langsung aja kita mulai kali ya. Guys, pembahasannya tentang di episode kali ini adalah seperti wallpaper gua, yaitu Olimpiade Tokyo 2020. Tepuk tangan lu. Mantap. Pandangan lu berdua gimana menurut lu nih sejauh ini nih sampai kita syuting hari ini di episode ini, menurut lu gimana kontestan para negara di Olimpiade Tokyo 2020? Khususnya kita ngomongin basket putra dulu ya, 5-on-5. Jadi Alif dulu boleh deh. Ya kalau menurut gue basket di Olimpik ini nggak terduga semua ya. Dari yang USA kalah lawan Prancis kemarin, terus Doncic yang nge-carry satu negara tuh Slovenia bisa kayak gitu performanya. Jadi kayak semua tim sekarang rata gitu, nggak ada super tim gitu. Kalau menurut gue, kalau di Olimpik sebelumnya kan ya udah pasti USA gitu kan, gitu. Olimpik tahun ini tuh lebih banyak improvisasi dari tim-tim Eropa nih. Lebih banyak permainan-permainan Eropa yang kualitasnya meningkat dari tahun ke tahun, kayak Slovenia, Jerman, ya, Prancis yang sempat ngalahin Amerika kemarin. Gue menilai ya kayak ternyata tuh sekarang itu kultur basketbol itu tuh sekarang banyak ragam ya, terutama yang di Eropa ya. Di Eropa itu sangat-sangat terlihat perbedaannya gitu, bahwa kerjasama tim di tim Eropa itu sangat kuat banget. Nggak bisa tuh individual skill yang biasa kita tonton entertain di NBA, di Amerika itu tersaji di Olimpik. Nggak, rata-rata permainannya banyak shooting outside, moving, dan lain-lain. Dan menurut gue sih mungkin tahun ini Olimpik yang paling seru ya di basket. Nah, gitu. Kalau menurut lu berdua, sebenarnya hal utama apa sih sampai karena bukan kita aja nih yang punya pendapat kayak gini. Gue lihat di media-media basket juga para senior basket maupun di Indonesia maupun di dunia ngelihat yang lo bilang tadi, Frans, kultur basket Eropa tuh udah mulai bisa step up nih dari kiblatnya basket, yaitu Amerika yang kita tahu semua. Nah, kalau menurut lu berdua tuh apa sih sebenarnya hal terpentingnya, the most importantnya tuh bisa seperti itu sampai sekarang? Ya, kalau gua kenapa akhirnya tim-tim Eropa yang banyak sekarang improve di Olimpik ini. Tapi catatan ya bahwa Serbia itu juga bagus, tapi tahun ini dia nggak masuk Olimpik kan. Benar. Lalu ada beberapa negara lain yang kultur basketnya di Eropa sangat kuat, tapi nggak masuk Olimpik tuh, kayak Lituania dan itu tadi Serbia gitu. Nah, kalau dibilang kenapa Eropa sekarang menunjukkan kualitasnya di Olimpik, karena banyak juga pemain-pemain Eropa yang sekarang main di kompetisi NBA gitu. Setuju banget. Bisa dibilang 50% pemain yang ada di NBA saat ini tuh, maksud gue bukan total keseluruhan yang main ya, tapi pemain-pemain yang menunjukkan kualitas paling bagusnya ya. 50% tuh pemain-pemain yang bintang itu dari Eropa, kayak Giannis Antetokounmpo, lalu ada Luka Doncic, ya kan, ada Kristaps Porzingis, walaupun Latvia juga nggak lolos, ada Dennis Schroeder. Bintang-bintang pemain-pemain yang ada di NBA saat ini yang didominasi oleh pemain Eropa, sekarang waktunya mereka nunjukin buat negaranya bisa berkembang. Selain pembinaan di negaranya juga sekarang bagus ya kulturnya. Itulah open dari pembinaan dari Amerika sendiri yang udah banyak dia bikin pelatihan di negara-negara yang punya potensial basketnya gitu, bahkan sampai di Afrika gitu.
Kalau gue ya, mudah-mudahan sih di Olimpik selanjutnya kayak di Afrika, lalu Asia juga mulai banyak nunjukin lebih banyak lah. Ya. Benar. Jadi kalau nyambung Asia, Jepang tuh sebenarnya juga udah mulai step up tuh. Ya, dia banget, ya. Rui Hachimura, ya Rui Hachimura ada naturalisasi lah hitungannya ya. Iya. Walaupun dia ada turunan juga, dia sih wah gokil banget sih. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau di basket di Eropa itu kan pakai role-nya si FIBA nih. Sedangkan di Olimpik juga pakai role FIBA. Nah, di NBA kan enggak nih. Jadi, kalau menurut gue, karena si Europe ini udah terbiasa dengan role FIBA, si USA enggak terbiasa. Jadi, kalau menurut gue, si pemain dari Europe ini bisa step up gitu dengan role yang sama. Karena udah kebiasaan aja gitu. Pakai role FIBA ini tadi gitu. Ya, walaupun ada beberapa pemain Europe-nya yang bermain di NBA, Ya. tetap aja mereka udah terbiasa dengan rules. Iya, rules FIBA yang gitu. benar. Dia main ke NBA tinggal nyesuaiin aja. Iya. Jadi si pemain NBA-nya justru nih sekarang yang ketar-ketir. Harus nyesuaiin. Yes. Karena FIBA rules juga makin ketat ya guys. Iya. FIBA rules makin ketat, otomatis ya dia harus cepat nyesuaiin sebenarnya tuh dari Indonesia. Nah, sekarang kita bicarain fase grupnya nih. Ya, jadi di fase grup di Olimpik tahun ini untuk 5on5 putra itu di grup A Iran, Prancis, USA dan juga Republik Ceko. Di grup B-nya ada Australia, Jerman, Italia dan Nigeria. Nah, di grup C ada Argentina, Jepang, Spanyol dan Slovenia. Nah, gue mau langsung prediksi aja kita nih. Dari gue dulu ya. Nah, dari gue udah pasti kalau di grup A gue peringkat satunya Prancis, peringkat duanya USA yang akan lolos. Di grup B-nya, gue Australia, peringkat satunya, peringkat duanya Italia. Grup C-nya, gue, ini seru nih grup C-nya nih peringkat satunya. Gue kayaknya gue tetap pilih Spanyol sih. Walaupun ya Luka Doncic lagi gila, peringkat satunya menurut gue tetap Spanyol, peringkat duanya Slovenia. Nah, kalau peringkat 3 terbaiknya nih, gue bingung nih. Kayaknya sih Argentina sama Ceko kalau menurut gua. Argentina sama Ceko. Nah, itu dari gua. Kalau dari grup A ya udah ya jelas ya. Prancis juara grup, si USA runner up. Itu udah jelas kan. Grup B gua sama kayak lu tadi tuh. Australia juara grup, Italia runner up. Nah, di grup C ini gua beda nih. Slovenia juara grup, runner-up-nya Spanyol. Nah, peringkat 3 terbaiknya Jerman sama Argentina. Gua grup A tetap ya sama lah. Prancis udah pasti juara grup, Amerika udah pasti runner-up-nya. Lalu grup B-nya udah Australia lah ya. Karena udah 2 kali menang. Terus runner-up-nya tuh grup B itu pasti udah Italia yang lolos itu pasti. Grup C-nya gue favorit final list tahun ini gue tetap Slovenia, runner-up-nya Spanyol. Peringkat 3 terbaik. Terbaiknya gue Argentina, Jerman lah gue. Argentina, Jerman, beda-beda nih peringkat 3 terbaiknya. Gue yakin Jerman di game terakhir bisa ngalahin Australia. Oke. Guys, BTW di Olimpiade Tokyo ini yang kita tahu semua bukan hanya 5on5 saja, ya 3x3 baru tahun ini juga join ke Olimpiade dan sudah ada juaranya untuk basket putra dan basket putri. Basket putranya mungkin bukan salah satu andalan utama para fans basket, cuman itu finalis lah, itu sebenarnya finalis tuh. Iya, sebenarnya finalis, tapi benar. Kalau finalis benar. Latvia akan ketemu Serbia, cuman ternyata Serbia aja kalah, saudara-saudara. Di final bersama ROC, yang kalau menurut gua kalahnya benar-benar karena size, nggak bisa defense pemain gede-gedenya si ROC. Dan di basket putrinya, waduh, ini yang tadi Alip udah mention nih sebelum Kelsey Plum. Gila. Kelsey Plum, USA peringkat kali mas. Gokil. 3x3 itu kalau kemarin kita nonton pada saat tahun ini join Olimpiade emang seru juga guys. Menurut lu gimana? Ya, 3x3 itu emang berada di Olimpiade. Ya harus lah kalau harus ada gitu. Soalnya di Asian Games kemarin juga udah ada kan. Dan itu juga seru gitu. Bahkan se-Indonesia pun yang ikut
juga menyajikan game yang seru gitu loh pas di Asian Games kemarin. Nah, kalau yang di Olimpik kemarin Jepang pun bagus gitu yang tim ceweknya. Yes. Jepang tim ceweknya tuh bagus banget. Dan ini juga, lo mau menang 2 poin, lagi menang 4 poin, waktunya tinggal sedikit pun bisa berubah tuh. Masih bisa, iya. Jangan sangka tuh udah menang. Oke. Kalau tadi kita udah bahas 5-on-5, 3x3. Nah, sekarang yang gue mau bahas yang lebih spesifik nih. Di episode kemarin gue sempat bahas sama Bang Fali tentang USA Basketball 5-on-5. Mungkin kalau kita lihat dari roster pemainnya sebenarnya bisa dibilang ini juga salah satu dream team kalau menurut gue ya. Ini pandangan gue sendiri ya. Menurut pandangan gue sendiri ini bisa dibilang dream team juga karena pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Greg itu track recordnya beberapa musim terakhir di NBA juga gokil. Jadi kalau menurut gue untuk dream team sekarang bisa dibilang ini salah satu dream teamnya sih. Cuman ternyata game pertama harus kalah dengan Prancis dan itu langsung di media beda berbicara tentang kesiapan tim USA dan juga penyebabnya kenapa. Nah kalau menurut lu berdua kenapa nih Alif sama Franz? Kalau gue tuh sebenarnya ngelihat Amerika itu kalau lo bilang ini sebagai dream team ya mungkin bisa juga dibilang dream team. Tapi kalau dari keseluruhan tim USA Putra di Olimpik ini bukan yang paling dream team. Jordan dan lain-lain sampai eranya Kobe dan lain-lain itu benar-benar tim yang disiapin buat Olimpik untuk mengambil emas di cabang basketball gitu. Tapi pas ketika sekarang kayak timnya USA yang sekarang dipegang sama Coach Pop. Tapi gue nggak tahu ya. Cuman kalau yang gue baca dari banyak media di Amerika bilang kan sebenarnya ini ya bedanya sama negara-negara kita ya sama Amerika. Kalau mereka tuh punya hak untuk menolak. Sebenarnya banyak yang udah ngikutin di Australia juga ada hak menolak kan. Mereka dipanggil timnas bisa menolak. Tapi kalau misalnya di kita tuh di Asia apa di bagian Eropa lah itu kalau dipanggil timnas kan suatu kebanggaan, tapi kalau di mereka tuh bisa nolak. Nah makanya itu kayak misalnya Steph Curry dia nggak main, dia nolak main, lalu yang masih compete ya masih ada LeBron masih compete main di situ ya kan. Sebenarnya kalau yang terakhir kan banyak yang cedera ya oke lah, Anthony Davis, James Harden itu nggak bisa lah, tapi ya menurut gua masih ada yang kayak Steph Curry itu sayang banget nggak main tapi karena dia nolak, lalu LeBron James yang masih harus mengukir title gold-nya kan. Yang paling banyak kan gold-nya sejauh ini kan Carmelo Anthony lah. Itu yang sebenarnya gue harapkan gitu. Lalu banyak-banyak pemain yang potensial gitu. Tapi kan selalu Coach Greg Popovich ini selalu punya cara sendiri buat ngerangkai timnya gitu. Sehingga tahun ini USA kelihatannya lebih banyak pemain-pemain yang small mainnya, outside shooting dan kecepatan-kecepatannya. Nah, makanya kemarin tuh pengaruh kalahnya sama Prancis itu di outside-nya sebenarnya. Yang nggak ada yang bisa jaga Rudy Gobert. Karena kan di yang tadi Alif udah bilang di peraturan FIBA dan NBA itu sendiri berbeda. Contoh lah kemarin kenapa kayaknya Amerika susah gitu lagi caur nih di outside shooting-nya. Pas masuk ke draft makin berat karena ada Rudy Gobert yang stay di bawah ring, nggak keluar gitu. Nah karena kan nggak ada peraturan defensive 3 second, itu yang buat mereka jadi keuntungan gitu. Lalu di FIBA juga rules-nya lebih ketat, artinya nggak ada falling star gitu lah. Jadi kayak misalnya di NBA itu kalau Kevin Durant megang bola, ada cas dikit dia ngambil tricky bisa dapat call dari wasit. Kalau di sini nggak, dia benar-benar murni gitu. Kalau itu bentuknya postur atau cara dia syuting itu ada gangguan yang berarti falling, ya pasti akan di-call. Tapi kalau enggak. Mau gimana pun, siapapun, semua berbeda. Makanya, kalau nggak salah ya, itu di awal-awal quarter tuh kan si Kevin Durant tuh ditarik kan, karena udah 3 kali fall di sebelum time habis. Nah, itulah yang jadi pengaruh mereka jadi jelek mainnya. Ya, kalau menurut gua sih, Dok, ini dibilang dream team sih belum lengkap ya kalau kata gua. Karena masih ada dua poin gitu yang kurang kalau di USA yang sekarang ya, kurang leader sama kurang big man, itu aja udah sebenarnya. Nah udah kelihatan banget gitu dari awal yang eksebisi yang kalah lawan Australia, kalah lawan Nigeria itu dia nggak punya leader gitu, jadi mainnya masih terserah mereka aja, terserah siapa yang pegang bola.
Terus yang kedua juga kalah big man ya, kalah size big man lah. Siapa big man-nya cuman Adebayo, penggantinya yang si McGee ya sekarang ya. Ya dan McGee pun di minute play-nya yang sekarang agak kurang gitu yang di USA. Kalau menurut gua di situ sih. Jadi kalau di yang Olimpik yang sebelum-sebelumnya kan kalau misalnya masalah yang leader tadi ada Chris Paul, ada LeBron James. Sosok-sosok yang kayak gitu tuh di yang Olimpik yang sekarang yang harusnya dipegang sama Kevin Durant. Nah itu masih belum kelihatan gitu loh. Jadi mereka tuh masih mainnya ya sesuai siapa yang mau pegang bola aja gitu. Menarik tadi nyambung sama Khalif masalah leader. Sebenarnya kalau menurut pandangan gue job desk ini tuh sebenarnya bisa diambil ya sama Draymond Green atau Kevin Durant kalau menurut gue, karena Draymond Green sebenarnya tuh udah ngelakuin ini. Dia di Golden State Warriors beberapa kali dia ikut timnas, emang dia selalu berada di dalam timnas Dream Team tuh untuk Draymond Green. Jadi mungkin kesempatan dia untuk as a leader pasti nggak ada, bukan kurang, nggak ada. Jadi menurut gue Draymond Green bisa ambil peran itu dan Kevin Durant juga bisa ambil peran itu. Tapi gue nggak tahu instruksi dari Coach Greg kira-kira siapa perannya yang harus mengambil posisi itu. Nah, yang terakhir nih yang gue mau tanya kalian. Ini yang jadi banyak pergunjingan orang-orang karena ini dari tim USA-nya sendiri, dari pemain-pemainnya yang bilang ke media, dia merasa kalau sistem yang dipakai Greg Popovich sekarang ini gak cocok nih dengan tipe-tipe pemain USA yang sekarang. Apalagi Coach Greg ini memakai sistem seperti dia melatih di Spurs. Nah, jadi kalau menurut pandangan lu berdua, setuju nggak tuh dengan persepsi itu dari pemain-pemain USA? Kalau menurut gue sih harusnya sekelas tim USA ya, harusnya nggak bisa ngomong gitu sih. Mau nggak mau itu coach lu gitu loh. Harusnya kan mereka juga harusnya bisa nurunin ego mereka dengan terus nurutin apa yang kata coach gitu. Harusnya bisa gitu sih. Nggak bisa lu sebagai seorang pemain masa lu mau ngelawan pelatih. Yes. Gitu. Menurut gue sih di situ. Jadi terus kayaknya sih kendalanya USA ini bukan di pelatih gitu. Kendalanya tuh di mereka sendiri gitu. Mereka kurang ada pride-nya lah untuk ngebawa tim USA ini, nggak kayak pemain-pemain lain yang di negara lain yang pas ngebela negaranya tuh beda gitu sama ngebela klubnya gitu. Itu sih kalau di gue sih itu. Jadi semangatnya kurang lah. Pride-nya bawa timnas nih, bawa nama timnas tuh kurang lah di situ. Jadi bukan salah Greg-nya, Greg mah nggak salah. Kalau gue, karena gue sebenarnya sih salah satu yang ngefans sama Coach Pop ya, karena dari oh ini dari senior banget. Tim ada Duncan tatonya kan? Coach Pop nggak lo di sini nih? Ini pakai tato Coach Pop gitu. Dari zamannya gue nggak yang dari awal banget ngikut, cuman gue suka dia main itu pas final lawan Miami Heat kalau nggak salah ya. Iya. Gue suka banget tuh cara role mereka main tuh kayak Tim Duncan, terus Manu Ginobili, Tony Parker, kombinasi USA Eropa kan, tim itu yang tanpa bintang tapi bisa jadi ya lumayan juga salah satu mungkin dari 5 klub di NBA yang title banyak lah ya terkumpul gitu ya selain Lakers dan Boston Celtics. Nah, gue tuh memahaminya gini, sebenarnya role-nya si Greg Coach Pop tuh udah bener sih. Cuman kalau yang tadi Alip bilang misalnya pemainnya tuh bisa aja nih nggak suka sama cara role, bukan itu sih. Kalau sebenarnya kalau pelatih yang punya karismatik tuh sebenarnya pemain itu udah segen duluan ketika ketemu. Contoh lah Coach K misalnya. Coach K nggak pernah tuh megang tim NBA dari dia. Nanti dia tetap di college gitu. Tapi dulu gue pernah denger statementnya Kobe gitu ngomong sama Coach K gitu bahwa kalau Coach K udah natap dia, kayak dia ngasih kepercayaan penuh ke dia buat ngelit tim ini gitu. Mungkin cuman masalah waktu lah, ya kan. Terakhir di World Cup juga Coach Pop kalah kan sama Prancis juga. Jadi ya itu masalah waktu aja. Cuman kalau misalnya jadi kayak gini kan track recordnya jadi jelek kan USA. Tapi nggak apa-apa lah, legasi
itu kan nggak cuma gara-gara 1-2 orang, tapi kan karena semuanya kan yang berkimau. Gue yakin sih USA masih tetap bagus lah. Terakhir nih, tapi dengan kondisi sekarang, apakah lo berdua seneng apa enggak? Dalam artian seneng itu berarti basket Eropa bisa nyusul tim USA, atau lo malah anjir tim USA sebagai kiblat basket harusnya nggak bisa kayak digini nih sama tim basket Eropa. Terakhir, singkat aja, silakan. Kalau gue seneng karena ya dari dulu gue bukan orang, gue sendiri ya bukan tipikal orang yang seneng sama satu super team gitu. Gue bakal dukung yang Black Horse-nya gitu loh. Gitu. Jadi dengan adanya momen kayak gini ya seneng banget. Kayak Slovenia, Spanyol, Prancis bisa step up tuh gue seneng banget sih. Jadi lebih seru aja gamenya, nggak ke USA gitu. Kalau Frans, terakhir Frans. Ya, kalau gue sekarang sih pasti Eropa lah. Eropa banget lah. Sekarang gue pengen lihat lah Eropa lah yang dominasi basket dunia lah. Walaupun agak sangat sulit ya. Cuman membuktikan gitu bahwa kultur basket itu bergeser ke arah Eropa gitu. Terlihat dari NBA aja. Kalau gue sih gitu. Kalau gue tetap pengennya sebenarnya kalau gue USA. Kasian gue Devin Booker. Pulang-pulang gak dapet jatah gimana lo? Lu bayangin, kira-kira Devin Booker sempat nggak sebelum ke Tokyo? Sempat nge-charge nggak? Menurut gua kagak tuh. Enggak. Kalau pas berangkatnya nggak diajar, tapi pas final makanya lemes. Iya makanya. Salah Kendall, harusnya sebelum berangkat ke Tokyo. Ya, kalau gitu udah duluan. Ya, kalau dia di final NBA, amit-amit kalah lagi di USA. Ya, udah. Jadi kasih baby lagi. Udah, kasih. Dapat baby-nya bukan dari si Booker ntar. Nggak dari Giannis juga. Waduh. Dari adeknya Giannis, Thanasis yang berdiri mulu. Oke, guys. Thank you buat episode kali ini. Semoga semua prediksi kita benar. Dan minggu depan kita nanti ngobrol lagi pastinya. Udah ada update-nya dengan game yang makin terus berjalan. Mungkin minggu depan udah sampai di semifinal sepertinya ya. Pasti udah. Sampai di semifinal. Nanti kita akan bikin preview lagi dari Oke, thank you Alip, thank you Frans. Yo. Thank you bro. Semua podcast para viewers kita. Jangan lupa nonton. Oke, see you next episode.